Kami ada di tempat ini, kami juga membawa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau yang sudah menolong kami. Sungguh kami mau katakan, Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menikmati Engkau Tuhan di sepanjang hari-hari perjalanan hidup kami. Yang kami tahu, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, layaklah Engkau kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Di tempat di mana kami beribadah di saat ini, sebagai umat percaya kepadamu Tuhan. Tetapi juga di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami, boleh memuji dan memuliakan Engkau di waktu yang terbatas ini Tuhan. Terima kasih dan hamba percaya setiap pujian penyembahan kami di saat ini menggemburkan setiap tanah hati kami untuk siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus penolong kami akan menolong hamba yang menyampaikan, akan juga menolong semua umat-Mu Tuhan yang menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak berdiri dan bersandar pada pengertian kami sendiri. Tapi biarlah oleh hikmat-Mu Allah yang ada di dalam kami semua, yang menyampaikan maupun yang menerima kebenaran firman-Mu, sehingga ada rema yang baru yang kami terima di saat ini, menjadi bekal dalam perjalanan hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Kita percaya setiap hari adalah hari yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat kita akan baca firman Tuhan ini secara berbalasan saja sampai ayatnya yang ke-17. Beta membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ayat yang ganjil sampai selesai. Satu kali lah ya beta undang berdiri. Dengan penuh kasih kita baca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya
Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita memperhatikan firman Tuhan di pagi ini. Kasih karunia yang luar biasa yang Paulus terima dan disampaikan melalui suratnya kepada Timotius. Di dalamnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Tetapi hari ini firman Tuhan ketika kita membaca, kita merenungkan firman ini adalah kasih karunia yang mengubah dan memanggil kita serta mengutus kita. Kasih karunia Allah bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga mengubahkan hidup dan mempercayakan pelayanan kepada mereka yang telah diselamatkan. Kita memperhatikan Paulus adalah contoh nyata bagaimana kasih karunia Tuhan mampu mengubah seorang musuh Injil, seorang penghujat, seorang penganiaya menjadi hamba Kristus. Ia yang dulu menghujat, kini dia memuliakan Allah. Ia yang dulu menganiaya, kini dia melayani Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan secara manusia, melainkan karena kemurahan dan panggilan Tuhan. Karena firman Tuhan dia katakan begini, ada ayat firman Tuhan yang katakan bahwa bukan kamu yang memilih, tapi akulah yang memilih kamu. Kasih karunia lebih besar dari masa lalu kita. Kasih karunia lebih besar dari masa lalu daripada Rasul Paulus. Paulus mengakui dirinya sebagai yang paling berdosa, namun kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupnya. Demikian pula dengan katong semua. Tidak ada yang terlalu gelap untuk diterangi oleh kasih Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari ini mengingatkan kita untuk tidak menilai diri atau orang lain berdasarkan masa lalu. Sebab Tuhan dapat memakai siapapun untuk kemuliaannya. Dan kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Dia bilang begini, aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Pelayanan ini berbicara bukan saja tentang sesuatu yang ada di dalam rumah Tuhan, tetapi melayani di mana saja Tuhan tempatkan kita. Dan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi dalam firman Allah ini, Paulus mengakui bukan karena dia punya kekuatan, bukan karena dia punya kebisaan, bukan karena dia punya kemampuan, tetapi dari ayat 12 ini dia bersyukur karena Kristus yang menguatkan dia. Karena Kristus juga yang mempercayakan hidupnya dan memberikan kesempatan untuk dia mengaplikasikan kasih Kristus dalam hidupnya. Dia menulis surat kepada jemaat kepada Timotius bahwa dia mengingatkan Timotius, pelayanan bukan kebanggaan, kesempatan hidup juga bukan kebanggaan kita secara pribadi. Apa yang kita miliki, apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini bukan kebanggaan kita pribadi, tapi karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi kita mau katakan, setiap kita yang diberikan kesempatan untuk ada di dalam hidup kesementaraan ini dan bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan,
Bukan karena kau mampu dan bisa. Tetapi beta sangat percaya sama seperti Rasul Paulus. Karena dia menganggap beta, dia menganggap Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan dapat dipercaya. Jadi kepercayaan Tuhan jangan disia-siakan. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada orang yang mau taat, bukan kepada mereka yang merasa hebat. Kita juga dipercayakan dalam hidup ini supaya kita mau taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang menganugerahkan kita dalam kehidupan ini. Dan Paulus dia tahu dia tidak layak, namun Tuhan memilih dan menguatkan dia. Untuk memperhatikan firman Tuhan. Jadi kita mau katakan kasih karunia Tuhan menolong kita bangkit dari masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Semua kita waktu belum berjumpa dengan Dia, waktu Dia belum menemukan dalam kehidupan ini, menemukan kita dalam kehidupan ini, kita punya masa lalu. Kita juga melakukan pelanggaran-pelanggaran hidup yang menurut orang mungkin juga tidak bisa untuk diubahkan. Jadi banyak orang masih terikat oleh rasa bersalah atau kesalahan yang sudah lalu. Tapi melalui Paulus ini kita belajar bahwa Tuhan bisa mengubah masa lalu yang kelam menjadi kesaksian tentang kebaikannya. Dan dia menulis surat kepada Timotius. Dia yang dulunya jahat, dia yang dulunya penghujat, dia dulunya yang menganiaya. Tetapi Tuhan bisa pakai itu. Saat kita jatuh jangan menyerah. Mungkin hari-hari ini kita banyak juga yang jatuh dalam pemikiran kita, dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Tetapi mari kembali datang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena kasih karunia-Nya selalu memberi apa? Kesempatan. Jadi waktu kau bangun pagi, kau bisa hirup nafas, menghirup udara pagi yang segar. Contoh di hari ini, berarti Dia masih mempercayakan hidup ini bagi ketong semua. Amin. Berarti Dia masih mempercayakan beta dan saudara semua untuk mengerjakan apa yang Dia anugerahkan. Berkat-berkat, mengelola berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Pelayanan dan pekerjaan kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita menjadi seorang istri, itu juga kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita menjadi seorang suami, itu juga kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita menjadi seorang anak, itu juga kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita menjadi seorang pelajar, itu kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita bekerja, apapun bentuk pekerjaan kita, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Mari kita kerjakan di dalam takut akan Dia, taat kepada Dia. Di kantor, di rumah, di gereja, apapun tugas kita, itu pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari lakukan dengan hati. Sebab itu ada ayat firman Tuhan bilang, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Siapa bilang waktu kita percaya kepada Dia, tidak ada proses dalam hidup ini lewat tantangan dan gumulan? Ada. Tapi Tuhan mau, Tuhan mempercayakan firman-Nya untuk kita taat melakukannya. Kalau kita taruh kesanggupan kita di dalam Yesus, kesanggupan kita di dalam Tuhan, semua pasti bisa kita lewati. Semua pasti bisa kita kerjakan, sekalipun itu sakit, sekalipun itu berat, tetapi bisa kita lakukan, bisa kita lalui dengan segala baik. Rasul Paulus dalam perjalanan hari-hari hidupnya, waktu Tuhan menjumpai dia, waktu Tuhan memilih dia, waktu Tuhan mengutus dia sebagai rasulnya Tuhan, bukan tanpa tantangan, sampai kepada akhir hidupnya
kematian Rasul Paulus juga tragis. Tetapi apakah mengurangi iman kepercayaannya? Tidak. Rasul Paulus bahkan berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Dan hari-hari yang terakhir kita melihat banyak hal yang terjadi. Sebab itu firman Tuhan sudah datang menjumpai kita. Kelaparankah? Kadang kita juga bisa menukar segala sesuatu. Untuk perut kita, untuk jabatan kita, untuk nama kita, untuk kemasyhuran kita. Kita bisa tukar Kristus dengan segalanya. Makanya ayat firman Tuhan juga katakan, apa yang kita khawatir, jangan kamu khawatir. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi aku menyediakan segala sesuatu bagi kita semua. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kasih karunia itu menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup. Amin. Kalau dia memberikan kita keselamatan, dia menganugerahkan kita kepercayaan, dia menebus kita dari segala pelanggaran hidup kita. Bahkan dia mengangkat kita dan dia melangkah bersama-sama dengan kita. Meninggalkan masa lalu kita, hidup lama kita. Kita rasa itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Yang kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak bisa melewati hari-hari hidup ini sampai hari ini. Karena di seputar kita ada banyak tantangan yang kita hadapi. Mulai dari mana? Dari dalam diri kita sendiri ada begitu banyak pergolakan. Tapi waktu kita ingat bahwa dia yang memilih, dia pasti memampukan kita. Kalau dia yang mengutus, dia akan memampukan kita, dia akan memperlengkapi seluruh kehidupan kita. Jadi di ayat 13, ayat 14 dan ayat 15. Dia mau katakan perkataan ini benar. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Berarti luar biasa nih Rasul Paulus. Tapi Tuhan bisa ubahkan hidupnya. Tetapi dia kasih hatinya untuk Tuhan. Dia juga mau berproses dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kadang kita mau menerima keselamatan. Kadang kita mau menerima segalanya berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi kita menolak proses itu. Sebelum firman Tuhan ini potong dengarkan di hari ini. Lagu pengantar itu tadi dia katakan. Selidiki aku. Apakah aku sungguh mengasihi engkau? Jadi kalau kotong perhatikan orang baik perkatong, baru kotong bisa bikin baik para orang. Tapi coba orang jahat perkatong, kotong sembalik muka nggak dia lain. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali tangannya terulur untuk mengangkat saudara dan saya. Amin. Karena firman Tuhan dia bilang, dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah membatalkan janji. Keselamatan yang dia anugerahkan. Bahkan berkat ketika kita mencari dia. Dengan seluruh kebenarannya. Maka semuanya itu hanya ditambahkan bagimu. Jadi kita mau katakan kasih karunia menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup. Kasih karunia dari Tuhan yang betul-betul kita sadari itu dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali waktu kita sudah diselamatkan. Seringkali waktu kita menikmati banyak berkat. Ada begitu banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan Tuhan. Bahkan ketika ada satu orang punya pelanggaran hidup yang kecil saja. Kita bisa menjudge dia untuk hal-hal yang tidak mungkin bisa dirubah. Bahkan kita tidak bisa memalingkan muka kepada dia. Kita menganggap dia sampah. Kita menganggap dia tidak berguna dan sebagainya.
Tapi mari kita lihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Berkali-kali kita jatuh. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, itu kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Untuk kita bangkit dan terus melakukan apa yang Bapak percayakan. Jadi kalau kita menyadari hidup ini adalah kasih karunia, itu menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup. Kasih karunia itu bukan sekedar pengampunan, tapi kekuatan untuk menjadi manusia baru dalam hidup ini. Orang yang telah menerima kasih karunia akan menunjukkan buah pertobatan dalam hidupnya. Amin. Dosen bisa bilang, beta nih begini sadar dulu. Tapi hati-hati. Karena orang yang telah menerima kasih karunia akan menunjukkan buah pertobatan. Dia akan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Mungkin tidak langsung membalikan seperti membalikan telapak tangan. Tapi dari sehari ke sehari ada perubahan di dalam hidupnya. Dia benar-benar menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menunjukkan buah pertobatan di dalam hidupnya. Hidupnya berubah, tutur katanya diperbaharui, dan kasihnya nyata. Kadang-kadang kau tuh bisa menjudge orang seperti ini. Tapi waktu kau tuh pun hidup dulu sama seperti dia. Lalu Tuhan tolong kau. Apakah kau tuh tidak memberikan kesempatan kepada dia? Kadang-kadang ada perkataan yang begini, ibu kurang tegas, ibu harus bengis. Beta mau kasih ingat perdorang, buka hati-hati antara tegas dan bengis. Tuhan tidak mau kita bengis, karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Amin. Ada amin. Jadi perhatikan kata-kata saudara. Kalau kita diberikan kesempatan hidup, pasti juga orang lain diberikan kesempatan hidup sama Tuhan. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita diperbaharui dari sehari ke sehari, kasih yang sama juga berlaku bagi orang lain. Karena Tuhan yang sama juga yang menolong kita, Tuhan yang sama juga yang menyelamatkan hidup kita. Jadi pasti ada perubahan. Yang tadinya ganas, di sini kau tunjuk ganas. Coba. Betul kasih. Yang tadinya ganas, ini kata Rasul Paulus, dia ganas. Kalau bicara dengan orang Papua tuh kalau dorang ini marah atau apa dia sudah bilang, kok ganas sih? Gitu. Kok ganas sekali. Rasul Paulus dia tadinya penghujat, dia tadinya penganiaya, dia seorang yang ganas. Tapi Tuhan mengubahkan hidupnya. Tuhan memilih dia. Dia akan tetap menjadi ganas kalau dia nggak memberikan hatinya dan kesempatan bagi Tuhan untuk menuntun, untuk mengubahkan, untuk mengarahkan perjalanan hidupnya. Amin. Kadang-kadang kau tahu firman Tuhan mengarahkan kau tahu seperti ini. Memang tidak satu kali tapi berkali-kali. Kita sangat percaya firman ini mengandung kuasa. Dan kita mau bilang pada semua, kita tidak punya kuasa untuk mengubah seseorang. Karena firman Tuhan bilang tabur, siram. Tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak bermegah. Karena beta anak itu jadi baik. Karena beta dia bertobat. Tapi beta sangat percaya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya Rasul Paulus dia bilang, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hidup yang diubahkan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita tegas sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Amin. Ada amin. Tetapi kita punya kebebasan
untuk memilih. Sebab itu Alkitab bilang, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Tapi di dalam firman-Nya dia menganjurkan kita bisa pilih salah. Kita manusia bisa salah pilih. Sama seperti mata Lot. Kita suka lihat yang bagus-bagus, kita suka lihat semua, kita senang. Tapi belum tentu itu Tuhan pun mau. Amin. Seringkali kita bisa salah memilih. Sebab itu firman Tuhan bilang, pilihlah berkat. Pilihlah hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka engkau dan keturunanmu, kata firman Allah. Jadi hidup ini bukan perkataan diri sendiri. Amin. Kadang-kadang tuh katong anak-anak nakal di luar sana. Orang mau pukul, bunuh, kasih mati saja. Tapi pas dia bilang, siapa po anak? Ya ampun, jangan. Dia mama tuh paling baik, biar anak ini kejahatan. Tapi dia mama tuh tolong katong paling banyak. Bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Ada amin. Tapi kalau anak baik, bukan berarti dia pun kebaikan tidak dibalas. Tapi sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Olah labrak saja. Mama lancang macam begitu. Labrak saja supaya dia mama tobat lah. Begitu. Itu perkataan-perkataan yang kau dengar di luar sana. Tetapi itu menjadi perenungan bagi ketumpung kehidupan. Ternyata waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, dia berdampak bagi banyak orang. Dia berdampak juga bagi kita pribadi, dia berdampak juga bagi keturunan kita selanjutnya. Amin. Ketong hidup sedang ketumpung anak-anak sampai 1000 tahun. 1-2 hari ketong sama tutup mata. Amin. Tapi mari tinggalkan jejak kebenaran dalam hidup ini. Kebaikan dan kebenaran dalam hidup ini. Jadi hidup yang diubahkan menjadi kesaksian bagi orang lain. Paulus menyadari bahwa Tuhan menghasihaninya agar hidupnya menjadi contoh bagi mereka yang percaya. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi surat yang terbuka, menunjukkan kesabaran dan kebaikan Kristus melalui hidup sehari-hari. Bukan 2 jam di sini, 2 jam di sini semua boleh manis. Tapi Senin sampai Sabtu, mari nyatakan Kristus dalam hidupmu. Dan ketika kita memperhatikan firman Tuhan, semua yang kita kerjakan di dalam kebenaran, semua kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi setelah kau menyadari kebaikan Tuhan, Paulus menutup dengan pujian. Kasih karunia yang sejati akan selalu membuat seseorang mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Ayat 17 bilang, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Berarti hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kebanggaan pribadi. Beta supunya ini, beta punya ini aman, itu aman dan segalanya. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Beta ada hidup dan bisa menjalani segalanya dengan segala baik. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Beta yang dulu pun latar belakang yang baik. Tapi karena Tuhan, hari ini beta ada di hadapannya untuk terus menjadi saksinya. Kita mau katakan bagi jemaat kekasih Tuhan di pagi ini, bahwa kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi apa juga memanggil kita untuk melayani dan menjadi saksinya. Seperti Paulus. Kiranya kau tumpuh hidup setiap hari mencerminkan karya Tuhan yang ajaib. Dari yang berdosa menjadi alat kemuliaannya. Dan kasih karunia yang sama yang Paulus terima adalah kasih karunia yang sama yang mengampuni, adalah kasih karunia yang memampukan ketong untuk menjalani hari-hari hidup di dalam kesementaraan. Ketong lihat di saat ini waktu berlalu begitu cepat.
Sebentar lagi kau akan meninggalkan tahun ini. Mari tinggalkan jejak yang memuliakan nama Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan tetap percaya kasih karunia yang sama yang Rasul Paulus terima memampukan ketong ada di usbu yang baru ini untuk terus memuliakan Allah di dalam hidup ini. Kasih karunia ini juga yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup di sepanjang usbu yang baru ini, bahkan di sepanjang bulan ini. Amin. Beta mengundang